Bab 776. Terkejut. Semua orang terkejut. 4000 poin menandakan puncak dunia spirit abyss. Seseorang kemudian akan memiliki kesempatan untuk menyerang di atas wilayah spirit abyss di masa depan. Apa itu spirit abyss? Ketika seseorang memasuki dunia spirit abyss, roh seseorang akan bertindak seperti penjara abisal. Jika roh adalah dunia, maka batas atas akan menjadi surga sementara batas bawah adalah neraka. Jika seseorang memiliki kekuatan spiritual yang kuat, ia juga akan memiliki jiwa roh legendaris yang bertindak sebagai fondasi. Seseorang dapat menyatu dengan roh-roh dari tingkat manapun di dunia ini. Bahkan jiwa roh oranye dan jiwa roh merah dapat menyatu bersama. Jika seseorang menyatu dengan jiwa roh oranye atau merah, maka kekuatan seseorang hanya akan berada di ranah laut roh. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa roh oranye atau merah, itu mungkin untuk menyatu dengan maksimal 5 jiwa roh dari warna apapun. Biasanya, dunia spirit abyss dianggap sebagai batas bagi manusia. Meskipun demikian, lampu terus menyala. Selain itu, lampu-lampu menyala dengan cara yang tak putus-putusnya. Ini menandakan bahwa Tang Wulin belum mencapai batasnya. Bip. Tiba-tiba, mesin berbunyi bip sekali. Segera setelah itu, lampu yang menyala padam secara bersamaan mengejutkan semua orang. Sama seperti semua orang berpikir bahwa tes Tang Wulin telah berakhir, lampu ungu menyala di samping spirit abyss. Kata-kata itu keluar dari mulut Wu Zhangkong saat wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan spiritualnya sendiri belum menerobos ke spirit abyss. Apa itu spirit abyss? Itu mirip dengan penghalang sonik. Alam di atas spirit abyss adalah tingkat yang sepenuhnya berbeda yang melampaui alam di bawahnya. Basis kultivasi Tang Wulin telah menembus spirit abyss tanpa sepengetahuannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Lampu-lampu kuning menyala secara berurutan. Tes berlanjut, apalagi berakhir. Mereka tidak lagi kaget tetapi mati rasa dengan apa yang mereka saksikan. Leluhur jiwa peringkat 47 dengan basis pembinaan kekuatan spiritualnya di spirit abyss. Bahkan kekuatan spiritual guru roh tipe roh mungkin belum tentu mencapai tingkat seperti itu. Mereka menduga bahwa kekuatan spiritual Gu Yue akan mencapai spirit abyss. Namun, itu tidak pernah terbukti. Karena jiwa bela diri Gu Yue adalah kontrol unsur. Dia membutuhkan jumlah kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Namun, Tang Wulin adalah master jiwa tipe penyerangan. Paling-paling, dia bisa dianggap sebagai master jiwa tipe kontrol. Bagaimana kekuatan spiritualnya mencapai tingkat tinggi? Semua orang menanam mata iblis ungu dengan cara yang sama. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? 6.000 poin. 7.000 poin. Lampu terus menyala tanpa ada tanda-tanda berhenti. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah 2 kali lipat dari kekuatan Su Xiaoyan. Bahkan Wu Zhangkong tertegun. Dia belum pernah menyaksikan situasi seperti itu di akademi. Itu pasti akan sangat langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn bagi siapapun untuk melebihi basis budidaya kekuatan spiritual Tang Wulin. Sejauh pengetahuan Wu Zhangkong, orang dengan basis budidaya kekuatan spiritual terkuat di seluruh akademi adalah Master Pavilion Dewa Laut generasi saat ini. Batas tertinggi Douluo Atlas Douluo Yunming. Kekuatan spiritual Penatua Yun telah mencapai origin divine yang legendaris. Tetapi dia juga satu-satunya origin divine di Akademi Shrek. Bahkan basis kultivasi kekuatan spiritual Dark Douluo masih di ranah roh dengan pengecualian Penatua Yun. Domain spirit dan spirit abyss hanya berbeda satu langkah. 20.000 poin kekuatan spiritual adalah ambang batas domain roh. Kekuatan spiritual Tang Wulin telah melampaui 7.000 poin sekarang. Dan usianya baru 18 tahun. Ini menandakan bahwa dia pasti bisa mengakses ranah spirit domain di masa depan. Wu Zhangkong juga tahu bahwa kekuatan spiritual tidak begitu penting selama penanaman awal seorang guru jiwa yang tidak memiliki jiwa bela diri tipe roh yang kuat. Namun, itu akan menjadi faktor penentu selama tahap judul Douluo. Kekuatan spiritual seseorang harus kuat untuk berkembang lebih lanjut selama tahap judul Douluo. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk diangkat. Batas Douluo akan membutuhkan basis budidaya spiritual asal ilahi. Ini adalah faktor kritis yang menyebabkan banyak Hyper Douluos terjebak dalam budidaya mereka.
Light Dark Douluo tidak berhasil mencapai tahap itu justru karena kekuatan spiritualnya tidak bisa menembus hambatan dari ranah asal Divine. Jumlah orang yang memiliki basis budidaya spiritual asal ilahi di dunia saat ini dapat dihitung hanya dengan 5 jari tangan. Kekuatan spiritual alam God King yang merupakan satu alam yang lebih tinggi ada selama era alam ilahi tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dikatakan bahwa kekuatan spiritual seseorang tidak akan pernah bisa mencapai wilayah itu kecuali seseorang menjadi dewa. Tingkat di mana lampu sedang menyala akhirnya mulai melambat. Tes sudah mendekati tahap akhir. Cahaya akhirnya berhenti di posisi 28. 1 lampu ungu dan 28 lampu kuning. 7.800 poin kekuatan spiritual. Setiap orang memiliki sensasi kering di tenggorokan mereka. 7.800 poin. Ada total 7.800 poin. Mereka semua sangat sadar apa arti 7.800 poin kekuatan spiritual. Itu adalah dunia spirit abyss. Dia memiliki lebih dari sekedar memasuki dunia spirit abyss. Bahkan, dia tidak jauh dari tengah-tengah alam spirit abyss. Tang Wulin tidak bisa mendengar apa-apa karena dia mengenakan helm. Dia melepas helm setelah diminta oleh Bib. Dia memandang rekan-rekannya dengan ekspresi terkejut ketika satu demi satu, mereka masing-masing menatapnya. Merasa bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya. Apa yang terjadi dengan kalian semua? 7.800 poin. Xie memberi isyarat dengan tangannya pada Tang Wulin. Tangan kirinya menunjuk angka 7 sementara tangan kanannya menunjukkan angka 8. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia berkata, Oh, itu saja. Apakah kamu tidak terkejut, kakak? Kekuatan spiritual Anda telah mencapai total 7.800 poin. Kamu ada di dunia spirit abyss. Xie berbicara dengan penuh semangat. Tang Wulin berbicara. Gu Yue telah mencapai ranah spirit abyss sejak sebelumnya. Ini bukan apa-apa. Mereka semua terdiam. Wu Zhangkong menatapnya dengan tatapan terbakar. Jadi, kamu tahu bahwa kamu telah menembus ke ranah ini sebelumnya. Tang Wulin mengangguk. Aku sepertinya merasakannya ketika aku menerobos. Seolah seluruh dunia menjadi sangat jernih. Lebih jauh. Persepsi saya meningkat pesat. Rasanya seperti saya telah berjalan melewati pintu ke dunia lain. Wu Zhangkong tertegun sejenak. Dia mengangguk ke arah Tang Wulin setelah beberapa saat. Terima kasih. Tidak ada keraguan bahwa deskripsi Tang Wulin tentang pengalamannya sangat membantu Wu Zhangkong. Tang Wulin bertanya, jadi, apa selanjutnya? Uji kekuatan. Jawab Wu Zhangkong. Meskipun dia tanpa ekspresi. Fluktuasi tatapannya mengungkapkan bahwa dia tidak setenang saat dia muncul saat ini. Ukuran penguji kekuatan melebihi harapan Tang Wulin. Itu tampak seperti bukit dengan lebih dari 30 titik benturan pada permukaannya yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Wu Zhangkong menjelaskan. Tes kekuatan adalah tes komprehensif sehingga mampu menguji dengan akurasi yang ekstrim. Misalnya, Anda dapat menguji kekuatan telapak tangan atau kepalan tangan Anda, dampak pengisian bahu Anda, dan juga baju perang dan kekuatan senjata Anda. Saya menyarankan agar Anda melakukan uji kekuatan pukulan terlebih dahulu. Lalu uji lagi dengan baju perang Anda. Tang Wulin dibesarkan oleh Wu Zhangkong selama ini. Tidak ada yang mengerti kemampuan Tang Wulin lebih dari dia. Tentu, jawab Tang Wulin. Para pengamat mundur beberapa langkah secara naluriah. Semua orang lebih penasaran dengan kekuatan Tang Wulin daripada kekuatan rohaninya. Tang Wulin bahkan menganggap kekuatan kuat Yuanen Yehui sebagai ringan. Jadi, seberapa kuatkah kekuatannya sebenarnya? Target pukulan muncul. Tang Wulin menggerakkan tubuhnya saat ia mulai menghangat dengan kekuatan esensi darah yang melonjak di tubuhnya. Matanya mulai memancarkan sinar keemasan. Mulai. Tubuh Tang Wulin berputar setengah lingkaran mengikuti teriakan Wu Zhangkong. Dia kemudian melemparkan pukulan dengan kecepatan kilat. Kait kanan. Boom, seluruh target bergetar hebat sekali. Lalu peralatan seperti bukit berguncang keras untuk beberapa kali sebelum stabil sekali lagi. Kekuatan pukulan kait kanan, 104.000 kg. Suara elektronik mengumumkan hasilnya. Bahkan Tang Wulin tertegun. 104.000 kg. Perhitungan metrik macam apa itu? 1000 kg sama dengan 1 ton.
104.000 kilogram berarti bahwa pukulan saya mengerahkan kekuatan 104 ton. Seluruh adegan hening, termasuk Wu Zhangkong. Bab 777. Tang Wulin menatap tangan kanannya. Lalu dia berbalik dan dengan malu-malu berkata kepada teman-temannya, "Itu adalah kekuatan ledakan. Itu adalah kekuatan ledakan." Pada saat itulah Wu Zhangkong merespons situasi ini. Kekuatan standar dari serangan Mesia hitam pada kekuatan penuh adalah 35.000 kg. Itu hanya dapat lulus sebagai Mesia hitam ketika mencapai standar ini. Kekuatan Mesia merah tidak dapat diuji karena alasan tertentu. Dengan kata lain, kekuatan kepalan tangan kanan Tang Wulin telah melampaui Mesia hitam sebanyak 3 kali lipat. "Kakak, kamu benar-benar binatang buas dalam bentuk manusia. Sekarang saya melihat bahwa Anda berbelas kasih dengan Yuanen sebelumnya." Ya, tidak ada cara yang lebih cocok untuk menggambarkan Tang Wulin daripada binatang buas dalam bentuk manusia. Jangan lupa bahwa dia belum mengenakan armor tempurnya atau bahkan menggunakan keterampilan jiwa yang memperkuat kekuatan. Seperti tubuh naga emas. Baiklah, tidak perlu melanjutkan tes lagi. Wu Zhangkong melambaikan tangannya. Tang Wulin bertanya dengan bingung, "Kenapa, Guru Wu?" Ekspresi yang sangat mengkhawatirkan muncul di wajah Wu Zhangkong. Dia berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. "Batas daya tahan instrumen adalah 200.000 kg. Aku khawatir kamu akan melebihi batas kekuatan begitu kamu mengenakan armor perang dengan kekuatan penuh. Meskipun demikian, saya juga harus memberi Anda saran. Anda perlu meningkatkan kekuatan jiwa Anda sesegera mungkin. Dan juga meningkatkan level armor pertempuran Anda juga. Jika tidak, armor perang satu kata Anda tidak mampu menahan kekuatan Anda saat ini. Sangat mungkin armor tempurmu akan rusak jika kau bertemu dengan benturan yang sangat keras." Armor perang Tang Wulin mungkin tidak menahan kekuatannya. Yuanen Yehui tertawa dipaksakan dan berbicara, "Saya pikir saya sudah mengalahkan Anda. Sepertinya perbedaannya semakin besar. Kekuatan bukanlah kemampuan yang fantastis untuk seorang guru jiwa. Lagi pula, batasan kekuatan murni sangat tinggi. Meski begitu, segala jenis kemampuan yang telah mencapai tingkat kesempurnaan tertentu tidak dapat dievaluasi menggunakan metode konvensional lagi." Wu Zhangkong mengungkapkan lebih banyak info tentang statistik lain. Ketika titel Douluo tipe kekuatan menembus peringkat ke-90, kekuatan meninju 100.000 kg adalah fondasinya. Secara umum, hanya Master Armor Tempur 3 kata tipe kekuatan yang mampu mencapai tingkat kekuatan ini. "Wulin, apa kau benar-benar manusia?" Bahwa Guru Wu yang sedingin es yang biasa tiba-tiba berbicara seperti ini membuat Tang Wulin merasa sedikit canggung. Tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap tangannya. Apakah dia masih dianggap manusia setelah menyerap energi segel Raja Naga Emas? Apapun masalahnya, ini juga membuktikan bahwa kekuatan Tang Wulin telah menjadi luar biasa. Bahkan sebagai guru Akademi Shrek, Wu Zhangkong merasa heran oleh Tang Wulin. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan sedikit kelembutan di matanya. "Kalian semua telah tumbuh. Tidak banyak lagi yang bisa saya ajarkan kepada Anda lagi. Anda akan menerima panduan lebih banyak lagi dari pembangkit tenaga listrik judul Douluo di masa depan." Tang Wulin prihatin di hatinya. "Guru Wu." Wu Zhangkong melambaikan tangannya. "Kamu, Gu Yue. Xiaoyan dan Xie dibesarkan olehku jauh-jauh dari Issea City. Saya bangga menyaksikan semua pencapaian Anda hari ini. Saya sudah mengundurkan diri dari posisi saya sebagai guru dari akademi untuk sementara waktu. Saya akan memulai kultivasi pintu tertutup saya segera. Kali ini, saya akan terlibat dalam budidaya pintu tertutup selama tidak kurang dari setahun." Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti sejenak ketika tatapannya melewati setiap orang. "Kalian semua yang memberi saya harapan dan menyalakan kembali tekad saya untuk berkembang lebih jauh lagi. Wulin, tidak perlu terlalu khawatir tentang Gu Yue. Kemampuan Gu Yue cukup kuat. Saya berpikir bahwa penghalang antara Anda dan dia terutama berasal dari hubungan kompetitif antara Pagoda Roh dan Sekte Tang. Jika Anda benar-benar mencintainya, maka usahakan agar diri Anda lebih kuat. Kekuasaan selalu menjadi dasar bagi semua hal lain di dunia ini. Ketika Anda cukup kuat, setiap kemustahilan akan menjadi mungkin.
Saya sangat senang bahwa saya belum melihat Anda merasa putus asa atau menyerah. Keuntungan terbesar Anda adalah keberanian Anda meningkat saat pertempuran berlangsung sehingga Anda tidak pernah mundur dari kesulitan. Ini juga akan menjadi akar kesuksesan Anda. Untuk Gu Yue, dirimu dan juga temanmu, bekerja keras dan maju. Ya, saya pasti akan melakukan itu. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia menjawab dengan cara yang nyaring dan kuat. Tes berjalan dengan lancar sesudahnya. Tang Wulin menghasilkan data yang sangat mengejutkan dalam setiap tes yang terkait dengan tubuhnya. Daya tahan kulitnya sudah cukup untuk setara dengan binatang berjiwa tipe pertahanan lebih dari 1000 tahun. Sangat mencengangkan. Menilai dari data keseluruhannya, dia benar-benar kurang seperti manusia dan lebih seperti monster dengan penampilan manusia. Baik, itu saja untuk tes. Saya akan menyerahkan set data ini segera ke Paviliun Dewa Laut. Anda baru saja kembali ke pelataran dalam. Saya percaya bahwa Sigat Paviliun akan menunjuk seorang tutor untuk Anda segera. Menurut pendapat saya, kakek buyut Anda kemungkinan besar ditunjuk. Anda telah belajar darinya sebelumnya. Kamu harus berkunjung ke Spirit Pagoda sekarang untuk memberi nama baju perangmu. Penamaan armor perang satu kata. Ini benar-benar acara yang paling dirindukan setiap guru jiwa. Diperlukan satu set lengkap armor perang satu kata untuk melakukannya. Satu hanya diizinkan untuk menamai armor perang satu kata dengan satu kata. Tetapi setiap master jiwa mengantisipasi penamaan bahkan jika itu hanya satu kata. Ini karena ini adalah bukti kekuatan mereka dan juga harga diri yang tak tertandingi. Tang Wulin memandang ke arah teman-temannya tanpa sadar dan menemukan bahwa semua orang menatapnya juga. Xie tertawa dan berbicara. Kakak, kami selalu tahu bahwa Anda akan kembali. Itulah mengapa kami tidak berusaha keras untuk menggunakan baju tempur pertempuran dua kata kami selama ini meskipun sudah memiliki set lengkap baju tempur pertempuran satu kata untuk beberapa waktu. Anda harus membantu kami untuk memulai penempaan kami segera. Dengan begitu, kita dapat memiliki ketinggian keseluruhan dari baju tempur kita. Kelompok mereka tertawa serempak. Yuanen Yehui berbicara. Kamu satu-satunya pandai besi yang kami percayai. Karena hanya kamu yang paling memahami persyaratan untuk armor baju tempur kami. Tang Wulin bertanya. Apakah Anda semua menamai armor tempur Anda? Yuanen Yehui mengangguk. Secara umum, nama armor perang satu kata berhubungan dengan jiwa bela diri seseorang. Atau mungkin kau bisa mengatakan dua kata pertama nama itu terkait dengan jiwa bela diri seseorang. Xie terkikik. Dia berbicara. Ketika Anda memiliki jumlah kata yang lebih tinggi maka Anda dapat menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan kekasih Anda. Yuanen. Bagian mana dari namamu yang harus aku gunakan ketika peringkat armor tempurku lebih tinggi di masa depan? Wajah menawan Yuanen Yehui memerah. Seperti yang kamu inginkan. Xie terkikik. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Tang Wulin sedikit terganggu oleh nama baju perangnya. Dia tiba-tiba teringat nama baju perang Wu Zhangkong, Sky Ice. Armor tempur dua kata bernama Sky Ice. Ice Sky Wu Zhangkong. Kata, langit, berasal dari jiwa bela dirinya Sky Frost Sword dan es dari nama kekasihnya Long Bing 1. Betapa sia-sia bahwa dia hanya bisa menggunakan satu kata untuk memberi nama baju perangnya sekarang sehingga dia tidak punya banyak pilihan untuk itu. Dia bisa menunggu sampai dia diizinkan dua kata. Maka saya akan pergi untuk mendaftar sendiri sekarang. Tang Wulin mengumumkan. Semua orang pergi untuk berkultivasi sendiri saat mereka berjalan keluar dari akademi. Tang Wulin keluar dari pelataran dalam akademi Shrek sendirian dan naik taksi saat ia langsung menuju ke markas Spirit Pagoda. Pagoda roh dianggap sebagai raksasa mutlak bagi seorang guru jiwa seperti dia. Sentimen lofty tiba-tiba melonjak dalam hati Tang Wulin ketika dia bisa melihat bangunan berbentuk pagoda raksasa dari jauh. Jika ada hari ketika dia harus melawan seluruh organisasi Spirit Pagoda untuk Gu Yue, apa yang akan dia lakukan? Selama dia cukup kuat, tidak ada yang mustahil. Gu Yue, tunggu aku. Saya pasti akan menjadi lebih kuat untuk Anda. Bukan hanya saya sendiri. Tetapi saya akan memastikan bahwa saya memiliki pengaruh yang kuat. Saya akan berdiri di sisi Anda ketika Anda membutuhkan saya suatu hari. Aku bahkan akan menangkapmu jika harus.
Dia berjalan ke Spirit Pagoda. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia pergi ke sana, dia masih terpesona oleh tempat seperti biasa. Seorang anggota staf melangkah maju untuk menyambutnya. "Halo, apa yang bisa saya bantu?" Tang Wulin menjawab. "Saya ingin mendaftarkan nama untuk baju perang saya." Rasa terkejut melintas melewati mata pria itu. Dia mengukur Tang Wulin. "Apakah kamu dari Akademi Shrek?" Tang Wulin mengangguk. Ekspresi wajahnya segera menjadi hormat. "Silakan ikuti saya." Tang Wulin mengikutinya ke lift yang agak luas. Eksterior terbungkus kaca, sehingga ia bisa melihat pemandangan di luar. Segera, mobil itu naik ke atas dengan cepat ketika tanah dengan cepat menyusut dalam bidang visualnya. Rasanya seperti dia tiba-tiba terbang ke atas. Ding! Lift berhenti ketika nomor yang ditampilkan di layar adalah 101. "Selamat datang di Spirit One level ratusan dan 1, Pagoda Roh Naga." Dia membuat gerakan tangan agar dia terus maju. Dia berjalan keluar dari lift ketika anggota staf lainnya segera melangkah maju untuk menyambutnya. Yang ini orang yang berbeda dari staf sebelumnya yang mengenakan pakaian biasa. Anggota staf di depan matanya adalah seorang gadis muda dengan penampilan yang menawan. Dia mengenakan gaun berenda putih panjang dengan pola naga yang samar. Dia anggun dan berusia sekitar 20 tahun. Matanya juga cerah ketika dia melihat Tang Wulin. Dia pria muda yang tampan. Dia sangat menyadari alasan seseorang akan dibawa ke tingkat 101. Dia memberi hormat kepada Tang Wulin dengan hormat sebelum memberi isyarat agar dia masuk. "Tuan baju tempur kita yang terhormat, tolong ikuti saya." Di dalam hatinya, Tang Wulin merasa agak tersentuh. Perlakuan yang diberikan kepada Master Armor pertempuran memang sesuatu yang lain. Gurunya benar tentang bagaimana kekuasaan adalah segalanya di dunia sang penguasa jiwa. Dia mulai mengukur apa yang disebut level 100 dan One Sky Dragon's Roar pada saat yang sama. Bab 778. Ini adalah aula yang sangat besar dan nyaman luas. Lantainya hitam dengan pola naga putih di mika mengkilap. Aula itu dibagi menjadi beberapa wilayah dengan meja berbentuk lengkung yang tertata rapi. Langit-langit setinggi 20 meter dengan dinding kaca. Orang bisa melihat awan di luar dengan jelas. Tempat itu layak mendapat gelar Sky Dragon's Roar. "Bolehkah saya bertanya apakah ini pertama kalinya Anda di tingkat 101? Tanya sang gadis sambil tersenyum. Tang Wulin mengangguk. "Ya, ini pertama kalinya aku ke sini. Aku senang bisa membantu Anda. Kamu bisa memanggilku Suiyu." Gadis muda itu tersenyum ketika dia mengangguk. "Suiyu, itu nama yang aneh." Tang Wulin menatapnya dengan sedikit heran. Gadis itu menyeringai menawan. "Ya, semua orang bilang begitu. Setiap anggota staf kami memiliki nama panggilannya sendiri. Saya lahir di kota pesisir dan jiwa bela diri saya adalah tipe ikan. Saya memiliki kecenderungan untuk menangis. Jadi semua orang mengatakan bahwa saya memiliki terlalu banyak air. Begitulah cara saya mendapatkan nama panggilan saya Suiyu." Tang Wulin tidak bisa menahan tawa keras. Suiyu segera terpana melihat Tang Wulin saat dia tertawa. Dia berpikir sendiri betapa tampan pemuda ini. Tawanya bisa menarik perhatian semua orang. "Karena ini pertama kalinya kamu di sini, maka aku akan memberimu pengantar singkat. Spirit Pagoda sangat menghargai semua Master Armor tempurnya. Itulah mengapa ini adalah wilayah khusus yang dirancang untuk melayani mereka secara khusus. Kami berharap bahwa setiap master baju sirah pertempuran dapat menemukan suaranya sendiri di dunia master jiwa seperti naga sungguhan. Karena itulah tempat ini disebut Sky Dragon's Roar. Seorang master armor tempur akan menerima serangkaian layanan pramutamu setelah mendaftar di Spirit Pagoda kita. Pertama, kami akan memberi Anda layanan eksekutif yang tidak akan diterima oleh tuan jiwa biasa. Anda dapat memasuki platform kenaikan roh menengah 2 kali setahun dan menara roh-roh setahun sekali secara gratis. Pada saat yang sama, Anda juga dapat memasuki menara kenaikan roh maju dengan harga setengah. Ini adalah layanan dasar yang ditawarkan kepada para master baju tempur satu kata kami. Jika Anda mampu naik ke level yang lebih tinggi lagi, maka Anda akan menerima layanan concierge yang lebih baik. Tang Wulin merasa terkejut.
Karena dia menyadari berapa banyak sumber daya yang dia butuhkan untuk memasuki platform kenaikan roh. Dia diizinkan memasuki platform kenaikan roh menengah 2 kali setahun. Dia seharusnya bisa menangani platform kenaikan roh menengah dengan basis budidayanya sekarang. Di sisi lain, platform kenaikan spiritual menengah sangat cocok baginya untuk meningkatkan batas usia cincin jiwanya. Jadi, berapa yang harus saya bayar? Tang Wulin mempertahankan ketenangannya dan bertanya. Sui Yu tersenyum dan berkata, tidak ada. Anda hanya perlu melengkapi pendaftaran dengan kami di sini. Pada saat yang sama, Spirit Pagoda akan menugaskan beberapa misi terutama untuk Master Armor Tempur yang dapat Anda terima jika Anda tertarik. Penghargaan kami untuk misi tentu saja yang terbaik. Kami adalah platform untuk Tuan Jiwa dan Tuan Baju Perang. Sebagai platform, kami pasti akan memberikan tamu terhormat seperti Anda dengan semua layanan sesuai kenyamanan Anda sehingga Anda dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Tang Wulin sudah berurusan dengan Spirit Pagoda selama beberapa waktu. Tapi ini masih pertama kalinya dia mengetahui bahwa itu mampu memberikan layanan yang mengesankan. Tidak heran mereka mampu menjadi organisasi nomor 1 di benua itu. Organisasi lain tidak diperlengkapi sebaik mereka. Hanya dengan menilai dari upaya mereka memenangkan jiwa. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika Pagoda Roh hanya memberi kita kemudahan dan manfaat tanpa persyaratan apapun, itu tampaknya tidak masuk akal. Sui Yu menjulurkan lidahnya dengan cara yang sangat menggemaskan. Sebenarnya, kami memiliki cara kami sendiri dalam melakukan pekerjaan kami. Ketika Anda terbiasa dengan manfaat Spirit Pagoda, maka Anda akan secara alami berharap untuk menikmati lebih banyak manfaat. Misalnya, Anda mungkin ingin memasuki platform kenaikan roh tingkat lanjut dan menerima tingkat jiwa roh yang lebih tinggi. Layanan ini tidak hanya mengharuskan Anda membayar uang, tetapi beberapa layanan tingkat tinggi juga mengharuskan Anda membayar dengan poin misi sebagai metode pembayaran daripada berdasarkan uang. Dengan kata lain, ketika Anda membutuhkan beberapa layanan tingkat yang lebih tinggi, Anda harus melakukan beberapa misi untuk Pagoda Roh. Tang Wulin tiba-tiba merasa tercerahkan. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Pada saat yang sama, kamu juga harus mengenakan arloji komunikator yang didistribusikan oleh Spirit Pagoda kami setiap hari sehingga kami dapat mengirimkan daftar misi kepadamu. Anda dapat memilih untuk tidak menerima misi, tetapi Anda masih harus memakai arloji. Anda hanya diperbolehkan menikmati semua manfaat dan layanan saat Anda menggunakan arloji untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Tang Wulin tersenyum. Pagoda roh itu tangguh seperti yang diharapkan. Ini tampak seperti masalah kecil. Tetapi itu memungkinkan Pagoda Roh untuk mengirimkan informasi apapun yang ingin diberikannya kepada semua tuan jiwa terdaftarnya secara bersamaan. Terutama kepada tuan baju tempurnya. Ini adalah manuver yang sangat kuat. Dengan kata lain, Pagoda Roh dapat segera mendistribusikan informasi ke sejumlah besar pusat kekuatan jiwa yang dipilihnya. Sementara secara bersamaan mengirim mereka beberapa misi. Meskipun tidak memiliki kekuatan pengendali yang sangat kuat, tapi setidaknya itu mampu memenangkan jiwa master. Di sisi lain, para master jiwa tidak akan pernah menyerah pada jiwa roh Pagoda Roh. Dengan demikian, para master jiwa akan tumbuh bergantung pada Pagoda Roh. Tidak heran Sekte Tang, meskipun memiliki garis keturunan yang lebih panjang daripada Spirit Pagoda, memiliki status sebagai organisasi nomor 1 yang direbut oleh yang terakhir. Ini adalah kekuatan monopoli yang luar biasa. Saya mengerti sekarang. Jadi bisakah kita masuk untuk melakukan pendaftaran sekarang? Tanya Tang Wulin. Tentu saja. Tolong ikuti saya. Sui Yu membawa Tang Wulin ke meja dan berbicara dengan seorang wanita cantik di belakang meja yang mengenakan pakaian yang sama saat dia. Master baju tempur yang dihormati ini ingin memberi nama baju tempurnya. Wanita di belakang meja berdiri dan berkata, silakan ikuti kami ke ruang pengujian untuk melakukan evaluasi. Metode untuk mengevaluasi identitas Master Armor Tempur sangat sederhana. Itu cukup untuk melepaskan armor perang seseorang. Dan kemudian menerima pemindaian energi untuk mengkonfirmasi efek amplifikasi armor pertempuran dan potongan individu dari set lengkap armor. Ruang pengujian terletak di belakang meja.
Itu adalah ruang heksagonal dengan simbol sirkuit jiwa yang rumit di tanah. Tang Wulin tidak memiliki banyak pengetahuan tentang bidang ini. Tetapi dia merasa itu tampak luar biasa. Instrumen melingkar tergantung di atas kepalanya. Tolong lepaskan baju tempurmu. Permintaan Sui Yu. Tang Wulin menggeser kesadarannya ketika bintik-bintik cahaya bersinar dari seluruh tubuhnya. Apakah itu baju perang pertempuran dua kata? Sui Yu dan staf lainnya tidak dapat membantu berbicara secara bersamaan. Armor perang emas muncul dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika topeng emas jatuh dan menutupi wajah Tang Wulin, aura yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya sedemikian rupa sehingga kedua anggota staf tidak bisa membantu menutupi mulut mereka dengan takjub. Cara yang begitu kuat dan mengesankan. Mereka telah melihat banyak baju perang sebagai staf Sky Dragon's Roar. Tapi ini masih kali pertama mereka menyaksikan baju besi yang sombong seperti Tang Wulin. Pada kenyataannya, ini bukan cara perang armor yang mengesankan. Tetapi tekanan yang sangat besar hanya dipancarkan ketika armor perang menyatu dengan aura Tang Wulin sehingga aura garis keturunannya terangsang. Sinar cahaya turun dari langit dan menerangi tubuh Tang Wulin. Tang Wulin merasa seolah ada sesuatu yang menyapu tubuhnya. Segera, suara elektronik bergema. Armor perang satu kata yang terbuat dari logam paduan roh. Battle Armor Grade Black. Tang Wulin telah belajar tentang penilaian baju perang sejak sebelumnya. Ada banyak tes yang berkaitan dengan baju sirah pertempuran guru jiwa di Douluo benua seperti halnya Mesya. Semua nilai dibuat menggunakan seri warna yang sama seperti cincin jiwa dari kelas terendah hingga tertinggi dari putih, kuning, ungu, hitam ke merah, paling-paling, dengan penambahan warna emas. Grading armor pertarungan mengacu pada grade yang berbeda yang ada di Battle Armors dari kelas yang sama. Sebagai contoh, armor campuran satu kata dan satu-satunya perlengkapan perang biasa tidak memiliki tingkat yang sama meskipun sama-sama dengan satu-satunya armor pertempuran satu kata. Poin ini sama sekali tidak perlu dipersoalkan. Armor perang satu kata dianggap belum sempurna untuk master armor tempur. Oleh karena itu, bahkan lebih penting bagi mereka untuk mengumpulkan pengalaman ketika mereka memproduksi armor perang. Lagi pula, mereka masih perlu memproduksi armor perang dua kata. Dengan demikian, sebagian besar armor tempur satu kata berwarna putih atau kuning. Sudah jarang seseorang mencapai ungu. Secara umum, ungu adalah batas armor pertempuran satu kata karena evaluasi hanya bisa dilakukan pada tubuh logam armor pertempuran satu kata. Bab 779. Hanya seseorang seperti Tang Wulin yang memiliki paduan roh yang bisa mencapai armor pertempuran yang lebih tinggi. Itu akan membutuhkan tubuh logam yang kuat dengan tingkat amplifikasi tinggi dan keterampilan penempaan yang baik untuk menghasilkan baju tempur seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa satu kata armor pertempuran Tang Wulin sangat kuat. Itu ditempa dengan paduan roh tingkat harmoni 85%. Selain itu, dirancang oleh Gu Yue dan dibuat oleh Ye Xinglan. Hanya dengan begitu sebuah armor hitam satu tingkat kata hitam yang langka bisa diproduksi. Kedua personel cantik tampaknya telah melihat hantu saat mereka melihat Tang Wulin. Ini bahkan lebih mengejutkan bagi mereka daripada ketika mereka pertama kali berpikir bahwa Tang Wulin adalah master armor pertempuran dua kata. Battle armor hitam satu kata menandakan bahwa master armor tempur memiliki rahasia dalam yang mendalam. Battle armor satu kata yang terbuat dari campuran roh sama jarangnya dengan bulu-bulu phoenix atau tanduk unicorn di dunia sang master jiwa. Lebih jauh lagi, battle armor satu kata yang terbuat dari alloy roh dapat ditingkatkan secara langsung tanpa perlu dipalsukan lagi. Orang hanya perlu menambahkan logam untuk menghasilkan paduan kelas yang lebih tinggi dan kemudian membuat desain baru. Ini jauh lebih mudah daripada menghasilkan battle armor dua kata baru. Oleh karena itu, paduan roh One World Battle Armor akan dianggap sebagai desain futuristik. Tang Wulin masih muda dan tampan. Bagaimana mungkin staf wanita itu tidak mau meliriknya? Apakah sudah selesai? Tang Wulin harus bertanya dua kali sebelum dua staf wanita menjawab pertanyaan itu. Sui Yu buru-buru berbicara. Ya, sudah selesai. Silakan ikuti kami. Proses pendaftaran melibatkan mengisi formulir dengan rincian akademi seseorang. Usia, kelas Master Armor Perang, dan yang paling penting nama armor pertempuran itu. Naga. Sui Yu memandang Tang Wulin dengan heran.
Ada banyak orang yang menamai armor tempur mereka, naga, yang berhubungan dengan jiwa bela diri mereka. Tetapi hampir tidak ada paduan roh satu-satunya master baju zirah pertempuran. Suiyu tidak bisa membantu membuat tebakan liar tentang kemampuan Tang Wulin. Tang Wulin menamai armor tempurnya, naga, tepat saat ia dengan sukarela mengubur tulang-tulang asli naga klan. Itu adalah garis keturunan Raja Naga Emas yang membuatnya. Sejak itu, dia telah membuat keputusan untuk menggunakan naga sebagai kata pertama dari nama baju perangnya. Dengan demikian, dia bisa menggunakan Dragon Tang Wulin untuk menyapa dirinya sebagai Master Armor Tempur satu kata. Secara umum, seseorang hanya akan menyebut diri sendiri seperti itu ketika seseorang telah mencapai dua kata armor perang di dunia Master Armor Pertempuran. Alasan menjadi nama satu kata terdengar sederhana. Juga, banyak pemilik baju perang menganggap diri mereka sebagai pemilik baju perang yang benar hanya dengan memiliki baju perang dua kata. Namun, armor satu kata paduan roh adalah pengecualian. Tang Wulin naik lift dan kembali ke lantai dasar di bawah tatapan tetap Suiyu. Dia sedang tidak ingin bertukar nomor komunikator dengannya. Biasanya, staf spirit pagoda etis dalam tidak menggoda para pengunjung. Dalam kasus Tang Wulin, mereka hanya menatapnya dengan tatapan ingin. Tang Wulin meninggalkan spirit pagoda dan tidak bisa menahan untuk melihat ke belakang secara naluriah. Ada pandangan kebingungan di matanya. Gu Yue, kamu di sana. Apakah Anda di spirit pagoda? Di mana lagi Anda bisa? Tunggu aku. Segera. Saya akan memiliki kata kedua untuk nama saya. Pada saat itu, namamu akan menjadi kata kedua. Pengadilan Batin Shrek Academy akhirnya membuat pengaturan untuk Tang Wulin. Pertama-tama mereka mengkonfirmasi identitasnya sebagai murid pelataran dalam. Pada saat yang sama, ia dikukuhkan sebagai kapten baru Shrek Seven Monsters yang menggantikan Gu Yue. Ini sudah diputuskan 3 tahun lalu. Selain itu, Tang Wulin diizinkan untuk tinggal di Pulau Sigat. Tutor yang ditunjuknya adalah kakek buyutnya, Zuo Si. Jelas bahwa surat yang ditinggalkan Naer untuk Atlas Douluo tidak menguntungkan Tang Wulin. Tang Wulin tidak ada dalam buku-buku bagus Atlas Douluo karena insiden Naer. Atlas Douluo adalah orang yang berbudi luhur. Dalam pandangannya, Tang Wulin berhasil menarik perhatian begitu banyak wanita. Jadi dia pasti akan melakukan sesuatu yang menarik bagi mereka. Tang Wulin adalah penyebab kepergian Naer yang membuat Atlas Douluo sangat tidak senang. Namun, kontribusi Tang Wulin untuk Akademi Shrek sangat besar. Dengan demikian, bahkan Atlas Douluo tidak mampu mencabut gelar Tang Wulin sebagai Kapten Shrek Seven Monsters kecuali Tang Wulin melakukan kesalahan besar. Selain itu, tes fisik Tang Wulin membuat efek yang cukup mengesankan selama pertemuan Paviliun Dewa Laut. Anak baik, Zuo Si menamparkan bahu Tang Wulin. Tang Wulin memamerkan giginya tanpa henti dengan tamparan dari pria tua ini. Kamu benar-benar membuatku bangga. Apa yang terjadi dengan tes fisik Anda itu? Kekuatan kepalan tangan kanan Anda adalah lebih dari 100.000 kilogram. Hahaha. Anda tidak melihat ekspresi tua-tua selama pertemuan. Bahkan Dark Douluo Elder Long sangat terkejut. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di Pulau Sigat dan terus melanjutkan studi lanjutan Anda dengan saya. Anda harus mempelajari Scarlet Dragon Nine Moves saya. Dan juga meningkatkan kekuatan jiwa rendah Anda dengan cepat. Kekuatan jiwa Anda kurang dari kawan-kawan Anda pada satu tingkat. Bagaimana Anda bisa menjadi Kapten Shrek Seven Monsters? Ya, aku pasti akan belajar dengan rajin. Scarlet Dragon Nine Moves Zuo Si berubah menjadi Golden Dragon Nine Moves secara alami di tangan Tang Wulin. Sampai sekarang, dia telah menguasainya dan bahkan fasih dengan naga emas mengejutkan surga dan naga emas mengguncang bumi. Ini bisa menjadi metode terbaik bagi Tang Wulin untuk menggunakan kekuatan esensi darahnya. Dia sudah lama merindukan Scarlet Dragon Nine Moves. Karena keterbatasan basis kultivasinya, ia tidak berhasil belajar lebih awal. Sekarang kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia telah mencapai setidaknya 4 cincin. Lebih penting lagi, kekuatan esensi darah dalam tubuhnya sekarang sangat tebal dan kental seperti merkuri. Jadi dia akan menghasilkan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah upaya dalam mengolah Golden Dragon Nine Moves ini.
Zuoxi tidak menganggap Tang Wulin terlalu serius ketika Tang Wulin mengatakan dia akan belajar dengan rajin. Namun, ternyata Tang Wulin memang serius dengan apa yang dikatakannya. Tang Wulin segera mulai belajar di bawah bimbingan Zuoxi. Dia belajar tanpa henti. Apa yang dimaksud dengan tanpa berhenti? Dia tidak beristirahat sama sekali. Dia melakukan 3 hal hanya setiap hari, berlatih Golden Dragon Nine Moves, meditasi, dan menempa. Ini adalah 3 hal yang dia lakukan setiap hari. Dia menganggap meditasi sebagai istirahat baginya ketika dia terus belajar begitu kekuatan jiwanya dipulihkan. Dia menghabiskan 3 jam setiap hari untuk menempa dan waktu yang tersisa dihabiskan untuk bermeditasi dan berlatih gerakan 9 naga emas. Ini dianggap praktik biasa bagi siswa pengadilan dalam. Tetapi hanya ketika latihan itu untuk 1 atau 2 hari. Namun, dalam kasus Tang Wulin, ia berkultivasi dengan cara ini selama 3 bulan. Kekuatan garis keturunan yang kuat di tubuhnya akhirnya bangkit dari budidaya naga emas 9 bergerak. Dia mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang kuat sehingga dia tidak lelah sama sekali. Tang Wulin tampaknya menjadi orang lain saat ini di mata Zuoxi. Dia benar-benar berbeda dari 3 tahun lalu. Anugerah alami berbakat Tang Wulin ketika dia mengolah naga emas 9 bergerak melebihi harapan Zuoxi. 3 bulan sepertinya singkat untuk kultivasi master jiwa. Tetapi Tang Wulin berkultivasi selama 3 bulan dan menghasilkan hasil yang sama dengan kultivasi master jiwa biasa selama setahun. Bahkan murid pelataran paling rajin di Akademi Shrek hanya bisa mengolah setengah dari waktu yang dihabiskan Tang Wulin untuk berkultivasi. Dengan demikian, dia adalah orang yang sama sekali baru dalam waktu 3 bulan singkat. Grand Teacher. Tang Wulin memberi hormat kepada Zuoxi dengan hormat. Zuoxi berbicara dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Apakah ada sesuatu yang tidak Anda mengerti? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, kakek guru. Saya ingin berhenti mengolah naga emas 9 bergerak sementara. Zuoxi yang memiliki sifat jahat akan menamparkan dan memarahi Tang Wulin karena malas jika dia murid lain. Namun, dia merasa lega ketika Tang Wulin mengatakan itu. Apakah pemuda itu akhirnya merasa lelah dan ingin beristirahat? Baiklah. Anda harus santai untuk sementara waktu. Relaksasi yang memadai bermanfaat untuk budidaya lanjutan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu, kakek. Saya tidak beristirahat. Saya berencana untuk menantang kemacetan peringkat 50. Saya sudah mengolah kekuatan jiwa saya ke puncak peringkat ke-49. Dia hanya menghabiskan 3 bulan untuk mengangkat dirinya dari peringkat 47 ke puncak peringkat 49. Metode budidaya tubuh sekte telah merangsang tubuhnya. Selain kebangkitan Kaisar Blue Silver, kecepatan pengembangan kekuatan jiwa Tang Wulin akhirnya meningkat. Dia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan jiwanya akhirnya mencapai ambang terobosan lain sebagai hasil dari upaya yang melelahkan. Mulut Zuoxi menganga. Aku pikir kamu harus melambat selama beberapa hari untuk memulihkan diri sebelum memulai terobosan. Tang Wulin berbicara. Grand Teacher, tubuh saya dalam kondisi sangat baik. Saya punya perasaan bahwa saya bisa melakukan ini. Kemacetan peringkat 50 tidak begitu sulit. Tolong izinkan saya untuk mencoba menerobos. Aku akan memikirkan istirahat ketika aku selesai menembus peringkat ke-50. Zuoxi sedikit ragu sebelum dia mengangguk. Baiklah kalau begitu. Aku akan membantu melindungimu. Terima kasih, kakek. Sulit bagi Zuoxi untuk mengatakan tidak kepada Tang Wulin. Apa yang dia lakukan selama 3 bulan terakhir? Dia berhasil menumbuhkan kekuatan jiwanya ke puncak peringkat ke-49. Sementara pada saat yang sama, dia telah mencapai 4 langkah dari Golden Dragon Nine Moves. Dia tidak hanya melakukan kontrol dasar atas gerakan tetapi dia telah mencapai penguasaan melalui pembelajaran komprehensifnya. 3 langkah terakhir dari Zuoxi Golden Dragon Nine Moves membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa yang tidak bisa digantikan dengan kekuatan esensi darah. Dengan demikian, Zuoxi merasa tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan pada Tang Wulin saat ini. Feng Huyu memiliki perasaan yang sama juga. Bab 780. Penempaan Tang Wulin telah mencapai tingkat puncak pandai besi peringkat 6. Dia hanya selangkah di belakang pandai besi peringkat 7 yang membutuhkan penyelesaian penempaan jiwa.
Feng Huyu mampu melakukan itu. Tetapi dia hanya bisa memberitahu Tang Wulin tentang pengalamannya dalam menempa jiwa. Tang Wulin telah berusaha selama ini tetapi tidak berhasil. Feng Huyu menyarankan agar dia mencari pengrajin ilahi Zhen Hua. Pengrajin ilahi nomor 1 dengan penguasaan jiwa yang mendalam. Feng Huyu tidak punya pilihan selain membiarkan murid kesayangannya belajar dari Zhen Hua demi masa depan Tang Wulin. Hati Tang Wulin sudah tenang setelah 3 bulan. Mungkin itu adalah jadwal kultivasinya yang sibuk yang mengalihkan perhatiannya sehingga dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang hal lain. Dia menggunakan sejumlah besar logam langka yang dia kumpulkan dan pengalaman pandai besi peringkat ke-6-nya untuk menyelesaikan 4 jenis penempaan sekering logam dalam waktu 3 bulan. Selain itu, ia melakukan modifikasi pada baju perang untuk dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Dengan kata lain, dia telah meningkatkan kualitas material battle armor, satu kata mereka. Apa yang tersisa untuk dilakukan adalah menyusun baju perang mereka sesudahnya. Gu Yue sudah menyelesaikan desain sebelumnya. Sama seperti Ye Xinglan yang telah naik menjadi pengrajin Misha peringkat 6 sekarang bisa mulai membuat armor perang 2 kata. Namun, masih ada beberapa kesulitan ketika mereka membuat armor perang 2 kata mereka seperti ketika mereka membuat armor perang 1 kata di awal. Mereka tidak memiliki basis budidaya yang memadai. Biasanya, seseorang akan membutuhkan basis budidaya 6 cincin untuk benar-benar mengenakan baju tempur 2 kata. Zuo Xi berkata, karena kamu akan mencoba menerobos ke 5 cincin. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia meraih bahu Tang Wulin dan melompat ke udara ketika dia mengatakan itu. Detik berikutnya, keduanya menghilang di udara. Tang Wulin hanya bisa merasakan angin melolong melewati telinganya. Sepertinya hanya beberapa detik telah berlalu ketika dia mendarat di tanah yang kokoh sekali lagi. Rupanya ini adalah lembah kecil yang terletak di Pulau Dewa Laut. Lingkungannya adalah tanaman hijau subur dengan sumber kehidupan yang lebat. Aroma tanaman memenuhi udara. Tang Wulin yang jiwa bela dirinya adalah rumput blues tidak bisa menahan perasaan senang. Sumber alami dan padat tempat itu tidak bisa lebih baik baginya untuk mencoba terobosan. Dia buru-buru duduk dan menyilangkan kakinya ketika dia mulai memasuki kondisi meditasi. Zuo Xi berdiri di samping Tang Wulin ketika dia merasakan perubahan fluktuasi kekuatan jiwa Tang Wulin. Pikiran Tang Wulin menjadi tenang segera setelah dia mendengarkan suara angin bertiup melewati telinganya dan menghirup aroma tanah dan tanaman. Sangat mudah untuk bersantai di alam yang indah. Kekuatan jiwa Tang Wulin bergerak di sepanjang sirkuit metode surga misterius secara alami. Tampaknya ada kelip-kelip cahaya hijau yang diterangi secara diam-diam satu demi satu di dunia spiritual Tang Wulin. Itu adalah tanaman di sisinya. Mereka merasakan aura Kaisar Blue Silver pada tubuh Tang Wulin sehingga mereka memancarkan sinyal ramah segera ketika mereka bergema satu sama lain. Cahaya biru pudar dipancarkan dari tubuh Tang Wulin ketika rambut hitamnya secara bertahap berubah menjadi biru karena menyatu dengan auranya. Sepertinya dia adalah bagian dari sifat yang hebat. Bahkan Zuo Xi tidak bisa membedakan kehadiran Tang Wulin meskipun basis kultivasinya yang mendalam dengan hanya mengandalkan sensasinya tanpa menggunakan penglihatannya. Zuo Xi mengangguk pelan. Keadaan Tang Wulin saat ini menandakan bahwa ia telah benar-benar memahami rahasia di balik jiwanya sendiri. Ini luar biasa. Aura keturunan Raja Naga Emas benar-benar terkendali. Hanya aura Kaisar Blue Silver yang hadir. Perlahan-lahan, persepsinya tentang tanaman menyebar ke ujung. Kedipan cahaya hijau berkembang biak di dunia spiritual Tang Wulin. Kekuatan jiwanya meningkat sementara memberikan pengaruh halus padanya. Lebih banyak tanaman memancarkan aura mereka sendiri dan bahkan melepaskan sedikit energi mereka untuk bergabung ke aura Tang Wulin. Aura Kaisar Blue Silver yang dilepaskan dari tubuhnya mengikuti irama napasnya disalurkan ke tanaman. Tumbuhan mengeluarkan emosi gembira dan bersemangat dari tindakannya. Lebih mudah bagi tanaman untuk menghasilkan kecerdasan spiritual mereka karena pengaruh aura Kaisar Blue Silver. Wajah Tang Wulin tersenyum tipis. Dia merasa seolah-olah telah menemukan banyak kerabat di flora dan mereka berkembang bersama. Dunia spiritualnya menyebar dalam skala yang lebih besar dan menutupi seluruh pulau Dewa Laut. Tiba-tiba, tubuh Tang Wulin bergetar. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa yang terpancar dari tanaman.
Perasaan itu berbeda dari emisi tanaman di Pulau Dewa Laut yang berada pada tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Namun pada saat ini, tampaknya ada sifat khusus yang dipancarkan dari tanaman ini. Kedipan cahaya hijau itu secara bertahap berubah keemasan di dunia spiritualnya saat mereka menyatu dengan aura Kaisar Blue Silver-nya. Yang paling penting, energi yang disalurkan kepadanya tiba-tiba meningkat. Seketika, Tang Wulin merasa seolah-olah makhluk besar menerjang paksa ke dunia spiritualnya dengan ledakan keras sehingga tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, ia menemukan dengan takjub bahwa ada penambahan bola cahaya emas yang sangat besar di dunia spiritualnya. Itu begitu besar sehingga memenuhi dunianya yang spiritual. Pada saat berikutnya, kesadaran Tang Wulin kabur. Segera setelah itu, dia terkejut mengetahui bahwa dia telah tiba di dunia emas. Di sekelilingnya ada bermacam-macam tanaman yang beraneka warna. Tumbuhan ini berwarna emas pudar dan memancarkan sumber kehidupan yang belum pernah dirasakan Tang Wulin sebelumnya dalam hidupnya. Sumber kehidupan yang padat membuatnya bernafas dalam-dalam. Dengan setiap napas meningkatkan tingkat hidupnya. Anak muda, aura di tubuhmu adalah milik Blue Silver Emperor. Sebuah suara tua tiba-tiba menggema. Kemudian, Tang Wulin melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan keluar dari hutan. Dia tampak benar-benar aneh dengan tubuhnya yang sudah bengkok yang diselimuti warna emas cerah. Janggutnya yang panjang menyentuh tanah. Begitu pula rambut putihnya yang panjang. Dan bahkan alisnya menyentuh tanah. Mata emasnya yang samar sangat jernih saat dia memandang Tang Wulin dengan tatapan heran. "Halo, di mana ini?" Tang Wulin bertanya dengan heran. Orang tua itu menjawab, "Kamu belum menjawab saya. Dari mana aura Kaisar Blue Silver di tubuhmu berasal?" Tang Wulin menjawab, "Jiwa bela diri saya adalah Kaisar Blue Silver." Pria tua itu tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Manusia tidak pernah memiliki jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Katakan padaku, bagaimana itu datang kepadamu? Tang Wulin tertegun. Mengapa manusia tidak bisa memiliki jiwa bela diri Kaisar Blue Silver? Orang tua itu menjelaskan. Karena Kaisar Blue Silver sama denganku. Kita termasuk dalam tingkat kehidupan tertinggi di dunia tumbuhan. Tidak mungkin bagi kita untuk bergabung dengan bentuk kehidupan lain. Kecuali jika Anda bagian dari Kaisar Blue Silver. Anda tidak memiliki garis keturunan Kaisar Blue Silver. Secara sederhana, bagian dari tubuh Anda adalah bagian dari tanaman. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin berbicara dengan linglung. Saya tidak mengerti. Apa yang Anda maksud dengan bagian tubuh saya milik tanaman? Orang tua itu menjawab, kamu bodoh. Artinya, salah satu orang tua kandung Anda adalah tanaman. Seorang manusia yang dikombinasikan dengan tanaman melahirkan Anda. Tang Wulin berteriak tanpa sadar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin manusia bisa bergabung dengan tanaman? Pria tua itu berbicara. Tidak ada yang mustahil. Tumbuhan dengan kecerdasan spiritual adalah binatang buas. Itu dapat mengolah sepanjang rentang hidupnya yang panjang. Tumbuhan dapat berubah menjadi manusia setelah 100.000 tahun bercocok tanam. Jadi mengapa tidak bisa digabungkan dengan manusia? Saya benar. Anda memiliki aura di tubuh Anda. Aura yang diwariskan melalui generasi yang dilewati. Iya nih. Blue Silver Emperor hanya dapat diwarisi melalui garis keturunan di benua ini. Aura di tubuh Anda sangat padat. Siapapun yang mampu membangunkan Blue Silver Emperor harus menjadi garis keturunan langsungnya. Ini tidak bisa dipercaya. Tang Wulin semua bingung. Jadi maksudmu salah satu orang tuaku adalah binatang berjiwa tumbuhan tipe 100.000 tahun yang berubah menjadi manusia? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ayah dan ibu saya adalah manusia yang paling biasa. Bersambung.